Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday, belajar Alkitab setiap hari dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, dari pasal yang satu ke pasal berikutnya. Satu hari satu pasal kita pelajari sama-sama. Dan hari ini kita sudah tiba di Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16 ini cerita tentang bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberikan roti mana kepada mereka setiap hari. Bahkan selama 40 tahun hidup mereka dipelihara Tuhan secara luar biasa. Penyediaan Tuhan yang tanpa batas kepada mereka. Mereka di tengah-tengah padang gurun yang tandus. Tidak ada makanan apapun, tapi Tuhan sanggup untuk memelihara mereka. Kelangsungan bangsa yang besar itu dijamin oleh Tuhan. Tetapi yang kita pelajari dari bangsa Israel adalah ini bangsa yang tidak tahu bersyukur. Ini bangsa yang suka bersungut-sungut. Kalau bicara soal persungutan, semenjak mereka keluar dari Mesir, kita melihat berulang kali mereka bersungut-sungut. Tidak hanya bersungut-sungut, mereka protes, mereka marah, mereka kecewa, bahkan mereka melawan Musa sebagai pemimpin. Berulang kali mereka berkata, buat apa kami mati di padang gurun ini? Bukankah lebih baik bagi kami ketika kami masih berada di Mesir sekalipun menjadi budak? Paling tidak ada 3 kali mereka bersungut-sungut, yaitu ketika tentara Mesir mengejar mereka saat mereka hendak menyeberangi Laut Teberau. Lalu kemudian persungutan kedua kita baca ketika mereka sudah ada di Mara dan mereka tidak bisa minum karena airnya pahit. Mereka bersungut-sungut. Sekarang di pasal yang ke-16 ini saya bacakan buat Anda ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap. Jadi jumlah yang sangat besar. Segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kalau Tuhan bisa melepaskan mereka dengan cara ajaib, bagaimana mungkin Tuhan tidak menyertai dan menjamin hidup mereka? Bukankah itu logika yang sangat sederhana? Tetapi rupanya mereka tidak paham akan hal itu. Malah mereka membandingkan keadaan mereka di Mesir. Mereka membayangkan sekalipun mereka dalam posisi menjadi budak, mereka masih menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebuah mental yang sangat-sangat bodoh. Mereka lebih suka menjadi budak dan menerima roti sampai kenyang. Pertanyaan saya, apakah mereka tidak bisa kenyang di padang gurun ini? Bukankah kisah selanjutnya menunjukkan bahwa Tuhan mencukupkan mereka? Mereka dipelihara, mereka tetap kenyang juga. Sekali lagi, inilah sebuah mental orang Kristen yang sangat-sangat kekanak-kanakan. Selalu berharap kondisinya ideal menurut apa yang dia inginkan. Begitu kondisi tidak ideal, langsung membayangkan pengalaman masa lalu. Banyak orang Kristen berkata seperti ini, dulu sebelum aku percaya Yesus, hidupku baik-baik saja, usahaku diberkati, keadaanku jauh lebih baik daripada sekarang ini. Dalam kondisi saya bahkan percaya Yesus. Jadi seolah-olah dia selalu membandingkan sebelum percaya Yesus kondisinya baik, kondisinya nyaman, kondisinya tenang. Sekarang ikut Yesus malah menghadapi banyak masalah. Lalu kemudian bersungut-sungut. Persis seperti bangsa Israel. Hari ini saya mengajak Anda belajar. Jauhi kekristenan kanak-kanak seperti itu. Ikut Yesus bukan berarti tidak ada tantangan. Ikut Yesus harus lewat padang gurun. Tapi percayalah, di padang gurun kita akan tetap melihat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kita dengan cara yang luar biasa. Karena itu jadilah orang yang suka bersyukur dan bukan bersungut-sungut.
Itulah orang Kristen yang dewasa dan bukan orang Kristen yang kanak-kanak. Tuhan berkati.